Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita masih tentang ruang lingkup biologi. Kali ini kita akan mempelajari cabang-cabang biologi dan peran biologi bagi kehidupan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah... Sudah siap? Ayo kita mulai. Semakin berkembangnya permasalahan yang dihadapi manusia menyebabkan biologi juga semakin berkembang pesat dan bercabang-cabang, sehingga dapat mempelajari objek secara lebih spesifik. Cabang-cabang ilmu dalam biologi berdasarkan kelompoknya terdiri dari yang pertama adalah kelompok tingkat organisasi kehidupan. Yang kedua adalah kelompok objek biologi. Yang ketiga adalah kelompok aspek kehidupan. Yang keempat adalah kelompok yang berkaitan dengan bidang ilmu lain. Dan yang kelima adalah kelompok persoalan atau tema pokok. Cabang biologi pada kelompok tingkat organisasi kehidupan terdiri dari yang pertama adalah biologi molekuler. Biologi molekuler adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup pada tingkat molekulernya. Misalnya adalah DNA-nya. Nah, orang-orang yang bekerja pada bidang forensik setidaknya harus memiliki ilmu tentang biologi molekuler. Yang kedua adalah genetika. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Selanjutnya adalah sitologi. Sitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sel serta bagian-bagian penyusun sel. Yang selanjutnya adalah histologi. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan penyusun tubuh makhluk hidup. Selanjutnya ada anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur penyusun tubuh makhluk hidup. Selanjutnya ada fisiologi. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses-proses yang terjadi di dalam organ dan sistem organ di dalam tubuh makhluk hidup. Cabang biologi pada kelompok objek biologi terdiri dari yang pertama adalah virologi. Virologi adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Yang kedua ada mikrobiologi. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai jasad renik. Mulai dari bakteri, fungi uniseluler, dan jasad renik yang lain. Selanjutnya ada bakteriologi. Bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari khusus tentang bakteri. Selanjutnya ada mikologi. Mikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jamur. Selanjutnya ada botani. Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Selanjutnya ada zoologi. Zoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan. Selanjutnya ada parasitologi. Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit. Selanjutnya ada herpetologi. Herpetologi adalah ilmu yang mempelajari tentang reptil dan amfibi. Objek selanjutnya adalah serangga. Cabang biologi yang mempelajari tentang serangga adalah entomologi. Selanjutnya, ada ornitologi. Ornitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang burung. Dan kemudian ada vikologi. Vikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ganggang. Cabang selanjutnya adalah cabang dari kelompok aspek kehidupan dan kelompok yang berkaitan dengan ilmu lain. Pada cabang kelompok aspek kehidupan ada embriologi. Embriologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Sedangkan pada kelompok yang berkaitan dengan ilmu lain, yang pertama ada biokimia. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang proses-proses kimia dalam kehidupan. Misalnya, cara kerja enzim di dalam sel. Selanjutnya ada bioteknologi. Bioteknologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang teknologi pemanfaatan organisme maupun bagian-bagian dari organisme. Misalnya, proses pembuatan tanaman padi transgenik atau tanaman-tanaman lain yang secara genetika telah direkayasa. Selanjutnya ada paleontologi. Paleontologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang fosil. Cabang selanjutnya adalah cabang dari kelompok persoalan atau tema pokok. Cabang biologi yang ada pada kelompok ini terdiri dari yang pertama adalah ekologi.
Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara berbagai organisme dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua ada evolusi. Evolusi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup dari yang sederhana hingga yang kompleks. Selanjutnya ada taksonomi. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggolongan atau pengelompokan makhluk hidup ke dalam takson-takson tertentu. Misalnya ke dalam takson spesies, genus, famili, ordo, dan seterusnya. Selanjutnya ada patologi. Patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Nah, selanjutnya, apa saja peran biologi bagi kehidupan? Beberapa contoh peranan biologi bagi kehidupan yang pertama adalah pada bidang kedokteran. Pada saat ini, kita sedang dilanda oleh wabah COVID-19, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nah, virologi dan biologi molekuler sangat berperan penting dalam menemukan vaksin. Oleh sebab itu, orang-orang yang bekerja di bidang virologi maupun biologi molekuler saat ini tengah bekerja keras untuk mendapatkan vaksin dari COVID-19. Selanjutnya, dalam bidang peternakan. Dalam bidang peternakan, genetika, anatomi, dan fisiologi sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas ternak. Kalian masih ingat bahwa pada setiap tahun, biasanya Bapak Presiden Joko Widodo selalu menyerahkan sapi kurban yang beratnya hingga 1 ton. Nah, sapi dengan berat yang sedemikian rupa, itu adalah hasil dari kerja keras orang-orang yang berkecimpung dalam bidang genetika, anatomi, dan fisiologi. Selanjutnya dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, bioteknologi dan botani berperan penting dalam perbanyakan tumbuhan melalui teknik kultur jaringan. Dengan menggunakan teknik kultur jaringan ini, dari sedikit jaringan yang diambil dapat dihasilkan tumbuhan dalam jumlah yang sangat banyak, dalam jumlah ribuan, dengan sifat-sifat yang sama atau sifat-sifat yang seragam. Selanjutnya, dalam bidang lingkungan, bioteknologi berperan dalam membantu mengatasi pencemaran lingkungan. Misalnya, mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak di laut dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas foetida yang memiliki kemampuan menguraikan ikatan hidrokarbon pada minyak bumi. Nah, sekarang kalian sudah tahu bukan apa-apa saja cabang-cabang dari biologi? Dan kalian juga sudah tahu betapa besar peran biologi bagi kehidupan. Bagi kalian-kalian yang ingin menjadi seorang dokter, apoteker, menjadi perawat, bekerja di bidang lingkungan, atau bahkan ingin menjadi polisi yang bekerja di bidang forensik, maka pelajarilah biologi dengan sungguh-sungguh. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis dalam kolom komentar di bawah atau hubungi nomor kontak saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.